Wow, ini kok dekat sekali pada jauh ya. Jumpa lagi teman-teman, saudara-saudari semua. Sudah beberapa hari. Tapi puji Tuhan, artinya saya masih diberi kesempatan hidup. Anda juga yang masih mendengarkan, menyimak, Anda masih diberikan kesempatan hidup. Kembali saudara, kalau Anda orang Kristen, saya orang Kristen, saya hanya mau mengingatkan diri saya, Anda yang mau diingatkan, ya. Anda bukan milik Anda lagi. Anda tidak lagi seharusnya mengikuti kemauan Anda terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan Yesus yang memiliki Anda, saudara ya. Hati-hati dengan daging Anda, hati-hati dengan kesombongan saya dan Anda, hati-hati dengan kedagingan kita ya. Agar apa? Kita tambah menikmati, tambah mengerti. Ngapain sih saya jadi Kristen? Ngapain Anda jadi Kristen? Atau kita jadi Kristen mau numpang ke surga saja, tetapi tidak mau menerima hidup baru, tidak mau tinggal di dalam hidup baru yang berbeda dengan hidup lama kita di dalam dosa ya. Mudah-mudahan itu saya, itu Anda yang selalu sadar kita perlu pertolongan Tuhan Yesus senantiasa setiap hari, setiap waktu untuk hidup sebagai orang Kristen ya. Undanglah Tuhan, biarlah kasih Tuhan memenuhi saya dan Anda. Roh Kudusnya juga memenuhi kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan kita bisa menikmati hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Bukan di dalam daging kita, bukan di dalam dunia. Saya mau membaca dari 1 Timotius pasal yang pertama, mulai di ayat yang ketiga, berbunyi demikian saudara ya. Dari 1 Timotius pasal pertama ayat ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau Timotius supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ya. Ternyata di dalam persekutuan Tuhan, di dalam gereja Tuhan, itu pun harus terus diingatkan, hati-hati ya, dengan godaan untuk mengajarkan ajaran-ajaran lain yang lebih menarik kepada kedagingan manusia ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, tidak sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita lakukan ya. Bahkan saudara, kalau Anda perhatikan diri Anda sendiri, saya perhatikan diri saya sendiri, ada masa-masanya kalau kita diajar Alkitab ya, justru ngantuk ya, tidak tertarik daging kita. Tapi kalau kita dikasih keguyonan yang lucu-lucu, bahkan yang rusuh ya, yang tidak sepantasnya didengarkan di dalam pembawaan firman, justru tambah ketawa ya. Betul tidak saudara? Ya makanya bentuknya ya jadinya begitu saudara ya. Jadi Timotius diminta untuk tinggal di wilayah Makedonia agar apa? Menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Dan kalau kita tidak sadar, Anda pembawa firman Tuhan, juga saya suka membagikan firman Tuhan, seringkali saudara, di saat-saat tertentu yang kita bagikan itu adalah emosi kita ya, itu sudah salah total, salah kaprah ya. Jadi hati-hatilah ya, bagi Anda yang membagikan firman Tuhan, yang ajar Alkitab, bukan hanya orang dewasa, bagi anak kecil pun hati-hati. Ajarkan apa yang seharusnya Anda ajarkan dari Alkitab. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Itu yang dilakukan oleh sebagian kelompok persekutuan, yang dilakukan oleh sebagian gereja ya. Itu yang mereka lakukan di dalam apa yang disebut firman Tuhan, khotbah ya, renungan, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman ya.
supaya keselamatan kita itu terus terbentuk di dalam karakter Tuhan Yesus Kristus. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, ya, bukan karena iri hati, benci, dan sebagainya. Ya, kembali, ya, itu juga bisa menandai khotbah-khotbah pembawaan firman. Kalau dalam pembawa firman tersebut memiliki benci, iri hati, ketidaksukaan terhadap mereka yang mendengarkan. Oh, saya tidak suka itu. Saya mau pelintir sedikit, ya, untuk menyerang dia dalam khotbah saya. Hati-hati saudara, ya. Biarlah Anda, pembawa firman Tuhan, benar-benar melakukannya timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mungkin Anda pernah mengalami atau belum, tetapi ini terjadi dan masih terjadi. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik, ya, kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh, bagi pembunuh bapa, bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, ya, bagi pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Saudara, itu saudara, isi hukum Taurat itu untuk mereka, termasuk saya, termasuk Anda. Hukum Taurat itu untuk kita orang berdosa, supaya kita mengerti kita berdosa dan kita sadar perlu pengampunan Tuhan. Dan di dalam darah Yesus Kristus itu pengampunan sudah tersedia dari Allah, ya. Hukum Taurat bukan bagi Anda yang benar, tetapi hukum Taurat adalah bagi Anda yang berdosa, bagi saya yang berdosa, supaya kita tobat dan menerima pembenaran Allah di dalam Yesus Kristus, ya, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi kembali saudara, mudah-mudahan sebagai orang Kristen Anda bergereja, Anda berjemaat, Anda berada di gereja yang memang mengajarkan ajaran Tuhan, bukan dongeng-dongeng yang memuaskan daging Anda, membuat Anda terhibur, membuat Anda ketawa. Karena apa? Itu tak bedanya dengan Anda nonton show-show di tempat pertunjukan dunia, ya, yang hanya tempatnya lain dalam ibadah Kristen, ya. Hati-hati, dan biarlah lebih daripada itu, ya, ketertiban hidup Kristen Anda terbentuk, ya, terbentuk wujudnya apa? Semakin menyerupai apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Itu saja intinya saudara, ya. Tuhan memberkati.